Hari ini kita akan menganalisa salah satu game terbaik akibat Rubinstein. Pecatur yang memiliki pengetahuan luas dan menjadi idola dari Magnus Carlsen. Ironisnya, dia tidak sempat menjadi juara dunia karena Perang Dunia Pertama meletus dan membatalkan dwi taruhnya melawan Immanuel Lasker. Lawannya kali ini adalah Oldřich Duras, Grandmaster asal Ceko. Terjadi pada tahun 1909 di Saint Petersburg. Oldřich Duras sebagai putih melangkah E4. Rubinstein membalas E5. Meski permainan diawali dengan Ruy Lopez, namun beberapa langkah kemudian struktur pion lebih mirip Hindia Raja. Pion usir gajah, gajah mundur, kuda F6, pion D3, DE6, lalu C4. Duras membuat formasi pion di petak terang dan mencegah hitam dorong pion B5. Sebuah langkah yang patut dicoba jika Anda sebagai pemain Ruy Lopez. Lantas bagaimana Rubinstein merespon struktur pembukaan seperti ini? Di sini dia melihat pion C4 dan E4 yang mengunci pion D6. Dengan demikian, aktivitas gajah di diagonal FD8 A3 tidak memiliki prospek yang bagus. Sebab itu dia mendorong G6, menempatkan gajah di main diagonal dan mencoba menyerang di sisi yang berbeda. D4 dipilih Duras. Dengan ancaman D5, Rubinstein langsung menukar pion, kuda kali pion, gajah D7, pertukaran kuda, rokade, sebuah jebakan satu pion dari Duras. Tentu saja Rubinstein melihat hal ini dan tidak ingin masuk dalam jebakan. Di langkah ke-10, Rubinstein mengembangkan gajah demi mempercepat rokade. Kuda C3, rokade, pion F3. Sekarang peta G4 telah dikontrol oleh pion dan membuat kuda tidak bisa manuver di G4. Tapi Rubinstein memiliki cara agar kudanya lebih fleksibel dengan melangkah kuda D7. Dan dari sinilah Rubinstein mulai mendesain strategi posisionalnya. Sebuah strategi yang didasarkan pada penguasaan ruang dan fleksibilitas perwira. Permainan lanjut dengan gajah E3, kuda E5, menempatkan kuda di sentrum dengan tempo menyerang pion. Ini juga merupakan jebakan posisional dari Rubinstein apabila Duras menukar gajah terang. Rubinstein tidak langsung mengambil gajah, tapi terlebih dahulu mengambil pion dengan kuda, dengan ancaman memukul gajah, forking benteng dan menteri. Jika gajah D4, kuda kali pion, menteri D2, gajah ditukar, skak. Selanjutnya pion kali gajah, benteng menyerang kuda, benteng melindungi kuda, benteng F2, pion menyerang menteri, menteri D5, menteri F6, pion E5, menteri E3. Apabila benteng kali benteng, benteng ditukar, menteri E3. Hitam mendapat kembali kudanya. Dan jika pion menyerang menteri, menteri E3. Kita kembali. Duras tidak masuk dalam jebakan posisional. Dia melindungi pion dengan gajah. Pion B6, pion mengusir kuda, kuda D7, lalu gajah diadu, kuda C5, menggoda putih menukar kuda dan gajah. Selanjutnya hitam memiliki gajah superior. Tentu saja dalam situasi seperti ini, putih harus menukar gajah.
Gajah C2, pion A5, mencegah putih dorong B4. Dengan demikian posisi kuda di C5 menjadi kuat. Duras lanjut dengan menteri G4. Rubinstein lalu mengambil pion. Kuda diambil, pion F5, menteri F3, pion kali kuda, gajah kali pion, dan pertukaran gajah. Lantas apa yang dipikirkan Rubinstein dalam situasi seperti ini? Di sini dia melihat main diagonal, dan rajanya berada pada diagonal tersebut. Diagonal ini sangat penting, sebab selain sebagai pertahanan hitam, juga bisa dipakai untuk menekan pion B2. Sebab itu Rubinstein menempatkan menteri di main diagonal. Hitam mengancam memenangkan satu pion, dengan efek putih memiliki dua pion isolani. Duras melindungi pion dengan benteng, tapi benteng menyerang menteri membuat hitam menguasai file E. Menteri ke D5, menteri diadu. Perlu dicatat, Rubinstein adalah master ending benteng terbaik dunia, dan dia mengajak lawannya masuk dalam ending benteng. Duras benteng D1, benteng E4, pion G3, benteng disusun, menempatkan dua benteng di jalur strategis. Ini menjadi modal bagi hitam memasuki ending. Juga memberi keuntungan jika ada peluang melakukan langkah taktis. Raja G2, pion H5, B3, benteng E3, benteng D4, Raja F6, langkah persiapan memasuki ending, dan Raja harus lebih aktif. Pion H3, pion H4, berusaha merusak struktur pion di sayap Raja. Pion G kali H akan dibalas dengan menteri kali pion. Di sini Duras menukar menteri, dan membuat permainan memasuki ending benteng. Selanjutnya pion G kali H, dan sebuah langkah kuat, benteng skak. Langkah sederhana yang membuat hitam merebut kembali pionnya, dengan keuntungan mendominasi jalannya permainan. Benteng kali pion, Raja E2, benteng skak, Raja D2, benteng kali pion. Sekarang hitam unggul satu pion, dan dia memiliki benteng yang superior. Benteng G1 mencoba mencari celah, tapi Rubinstein mulai berpikir menyederhanakan permainan dengan menukar benteng. Suatu pemikiran yang simpel dan tidak menguras energi. Dia menyusun benteng, Raja C3, benteng skak, benteng menutup. Dengan senang hati Rubinstein menukar benteng. Kemudian benteng kembali skak, Raja D4, benteng menekan pion, Raja D5, benteng kali pion, Raja mendekati pion, benteng diadu, benteng menghindar, benteng melindungi pion, Raja D5, benteng E7, membatasi aktivitas Raja demi memudahkan pergerakan pion bebas menuju petak promosi. Benteng F1, Raja G5, benteng skak, Raja F4, pion A3, Raja F3, benteng F1, Raja G4, benteng kembali skak, Raja H3, benteng F1, benteng E5, Raja C6, Raja mendekati benteng, benteng F4, Raja G3, benteng F1, benteng skak, Raja B7, pion didorong, benteng C1, pion D5, benteng skak, Raja balik menyerang benteng,
benteng menghindar, pion D4, benteng C1, pion D3, pion menyerang benteng, pertukaran pion, pion juga menyerang benteng, benteng C2, raja E3, pion kali benteng, pion promosi jadi menteri, benteng scout, raja D4, pion kali pion, raja kali benteng, permainan selesai.